siap melawan Pak Anies Baswedan, saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu aja. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kaisang mengatakan dia lebih sedang kalau bisa berpasangan dengan Anies untuk Jakarta. Ini sebagai orangnya Anies, gimana nanggapinnya ini? Saya tidak mewakili siapapun, tidak mewakili Anies, tidak mewakili siapa-siapa, tidak mewakili relawan, mewakili saya pribadi. Dalam konteks itu, kalau Kaisang ngomong semacam itu, maka artinya sebaliknya. Oh begitu baca aja? Ya, artinya sebaliknya. Sama, Gibran juga sebelumnya sama kayak gitu juga kok Bang. DNA mereka itu adalah bagaimana membuang Anies dari pusaran politik Indonesia. Itu udah DNA itu. Jadi Apa maksudnya dari Gibran juga, dari bapaknya? Gibran sebelumnya juga bicara sama. Enggak, bapaknya apa juga? Sama juga, apalagi. Saya sampai pada tingkat, ini tidak rasional ya, hiperbola. Tapi ini yang saya ingin ungkapkan. Kalaupun dia ngomong api itu panas, karena dia yang ngomong saya nggak percaya. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Saya bisa ceritakan anekdotal teman-teman di tingkat kepemimpinan nasional. Yang kemudian pesan apapun dari kepemimpinan nasional itu bergaung. Pemberantasan korupsi bukan satu-satunya indikasi usaha mengembalikan integritas, bukan. Justru mengembalikan integritas di penegakan hukum dan integritas di sistem pengadilan kita, itu kunci pertama harus dibereskan. Bukan mencari siapa koruptornya, tapi bagaimana institusi penegakan hukum dan institusi pengadilan kita menjadi institusi berintegritas, supaya hakim-hakim kita hakim-hakim yang tidak bisa ditekan oleh siapapun. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman, sering ada masa itu mudah sekali ditekan. Perkara A, B, C, D, mudah sekali ditekan. Ini teman-teman harus dibereskan. Kalau tidak dikoreksi, sulit. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Tapi kembali kepada persoalan ini teman-teman, bereskan di aspek itu. Dalam jangka pendek, institusi ini penting. Yang kedua, governance di pemerintahan. Governance di pemerintahan ini, tata kelola pemerintahan yang benar, ada begitu banyak aturan main yang membuat orang terjebak di dalam persoalan korupsi. Bukan diniati untuk korup, tapi aturan mainnya sering membuat orang terjebak di dalam peristiwa korupsi. Korup itu tiga, karena kebutuhan, karena keserakahan, dan karena sistem. Yang karena sistem ini bisa diperbaiki dengan cepat. Yang karena kebutuhan, gajinya dipenuhi. Yang karena keserakahan, hukumannya dibesarkan, dibuat jerakan. Nah, ini teman-teman sekalian, bereskan aspek itu. Lalu jangka panjang, institusi pendidikan. Dan tokoh-tokoh yang berada di dalam panggung-panggung utama Republik harus menunjukkan keseharian dan praktek-praktek kehidupan yang berintegritas. Jadi praktek-praktek dibutuhkan. Teman-teman sekalian, saya pernah berapa kali ceritakan, tapi ceritakan di sini. Saya suatu ketika menjemput Bang Imad, pembicara di kampus gini, seperti saya sedang bicara sekarang. Yang saya undang namanya Imaduddin Abdurrahim. Saya jemput Bang Imad di Bandara Adi Sucipto, lalu jalan, naik mobil, saya nyetirin. Sambil jalan, saya ngobrol, saya bilang, Bang Imad, saya baru sadar bahwa Bang Imad itu ternyata insinyur listrik. Karena bukunya kuliah tauhid seperti Ustadz. Ya. Ternyata insinyur listrik. Terus saya tanya, gimana ceritanya jadi insinyur listrik? Kan dia bilang, tahun 50-an, dia masih SMP. Ada peresmian bendungan Asahan di Sumatera Utara. Dia dan orang-orang sekampungnya jalan kaki hampir 6 jam untuk mendengarkan pidato Bung Hatta. Karena Bung Hatta yang meresmikan. Pidato Bung Hatta itu jangan bayangkan seperti pidatonya Bung Karno ya. Kalau Bung Karno itu menggelegar, kalau Bung Hatta pidatonya datar. Dan dia mengatakan, Bung Hatta pidato mengatakan begini, hari ini kita meresmikan bendungan Asahan, kira-kira begitu. Ke depan Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi bendungan-bendungan seperti ini. Kenapa? Karena Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar, dibutuhkan pembangkit listrik yang amat banyak, supaya bisa menghasilkan tenaga listrik yang banyak. Indonesia masa depan, kata Bung Hatta nih, membutuhkan insinyur listrik yang amat banyak. Apa yang terjadi? Kata Bang Imad, semua anak-anak di sana ingin jadi insinyur listrik. Kenapa? Karena kata Bung Hatta. Teman-teman, apa sih fenomena ini menarik?
Tidak ada hadirin di sana yang mendengar pidato Bung Hatta lalu membayangkan gini, apa sponsornya kontraktor listrik ya? Apa saudaranya punya bisnis listrik ya? Apa dia punya kepentingan bikin waduk ya? Tidak ada pandangan seperti itu. Yang ada adalah kami dengar, kami laksanakan. Artinya apa? Ini orang berintegritas dan rakyat memiliki kepercayaan tanpa syarat kepada pemimpinnya. Itu yang harus dikembalikan lagi di Republik ini. Ketika pesan-pesan dari kepemimpinan itu pesan-pesan yang dipandang sebagai pesan penuh dengan nilai integritas, punya pondasi moral yang kuat, sehingga gagasan yang digulirkan bukan saja gagasan yang diterima sebagai ini benar, ini baik, tapi ini dipercaya. Nah, ini yang harus dikembalikan. Jadi teman-teman sekalian, PR kita besar. Nah sekarang untuk kampus, yuk mulai dari kampus. Bagaimana kegiatan-kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kegiatan-kegiatan yang tidak manipulatif, kegiatan-kegiatan yang laporannya enak kalau diaudit, kegiatan yang semua pengelolanya itu bisa dengan transparan menceritakan. Ini PR, ini PR. Kenapa? Karena kita dulu tidak dimulai dengan didik integritas sebagai prioritas pertama kita. Ketika TK, ketika SD, tidak. Enggak. Bung, teman-teman lihat kalau anak-anak mungkin TK, pelajaran TK itu bisik-bisik dari kuping itu. Ingat kan? Apa namanya? Bisik berantai. Itu kan permainan, bukan? Permainan apa itu? Pesan berantai. Pakai bisik-bisik. Itu untuk apa itu? Ngecek integritas, teman-teman. Ya, pesan lewat satu kuping ke kuping lain muter, pas sampai di ujung masih sama nggak? Itu dia. Itu dia, hilang di jalan. Ini baru kalimat saja. Sudah banyak yang mengelola di jalan. Teman-teman, kalau ini tidak dikoreksi, problem. Jadi PR kita, jangan sampai kita hanya menengok ke depan sana. Oh Anda salah, Anda koreksi, bukan. Yuk kita, ini PR buat saya, PR buat kita, PR buat Anda, buat semua. Mari kita prioritaskan soal integritas sebagai agenda terpenting untuk pembangunan di institusi manapun, termasuk di level negara. Itu aja sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini semakin keren teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan, teman-teman, ya, kejeniusan beliau ini gak kaleng-kaleng sebenarnya. Seorang akademisi yang mempunyai intelektual, teman-teman, ya, cendekiawan, seorang ya, yang besar di dunia pendidikan. Tentu tidak salah kalau Anies Baswedan ini kita anggap ya orang yang paling cerdas, teman-teman, karena beliau tentu mempunyai konsep, mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa ya untuk Indonesia ke depan, dan ini menurut saya sangat keren, teman-teman. Kita lihatlah bagaimana ya dengan kecerdasannya beliau membangun partai politik setelah kalah di Pilpres 2024 dan gagal maju sebagai calon gubernur Jakarta. Ya. Anies tidak pernah tergiur untuk masuk ke dalam partai politik yang sudah ada, teman-teman. Bahkan Anies ya kurang apa sebenarnya partai-partai yang pernah mendukungnya, sebut aja PKS ya, kemudian Nasdem dan sebagainya, teman-teman. Anies tidak pernah tergiur untuk masuk. Namun Anies ya lebih memilih ya untuk membangun partai politik baru ya, karena kita tahu bahwa para pendukung, para massa ya Anies ini sangat luar biasa. Menurut saya itu adalah poinnya ya. Artinya bahwa Anies Baswedan ini adalah seorang tokoh yang sangat dinanti-nantikan, teman, oleh para pendukungnya. Dan kita lihat ya bagaimana per hari ini partai politik Anies bahkan sudah terdaftar ya dan tahap verifikasi di Kementerian Hukum. Menurut saya ini sangat keren, teman. Dan apa yang Anies kerjakan per hari ini adalah sebuah langkah yang sangat luar biasa ya. Dan saya yakin bahwa manuver-manuver yang dilakukan Anies ini tentu dibaca para elit, teman-teman. Dan saya yakin bahwa Partai Anies yang ia bangun ini bisa lolos ke Senayan ya 2029. Dan banyak sebenarnya partai-partai besar yang kemudian
dulu pernah berada di parlemen kemudian terdepak teman-teman ya, seperti P3 misalnya, atau partai-partai baru yang belum lolos ke parlemen itu banyak, ada Perindo, ya, ada Gelora, ada PSI dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa Partai Gerakan Rakyat ini mampu untuk lolos ke parlemen. Bagaimana menurut kalian?